Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita akan bersama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih pagi hari ini Tuhan sudah menyegarkan kami kembali dan kami dapat bersama merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 13. Tetapi saya akan mengajak kita membaca ayat 4 sampai 7 dan 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah Bapak Ibu, saya akan mengambil tema yaitu disatukan untuk menjadi berkat. Bapak Ibu dan saudara-saudari pasti sudah sering mendengar ya ilustrasi tentang lidi. Satu batang lidi jika dibandingkan dengan banyak lidi, kemudian banyak lidi ini diikat dengan seutas tali, fungsinya akan jauh lebih banyak daripada yang satu lidi tadi. Nah, banyak lidi yang diikat dengan seutas tali bisa untuk nyapu, bisa untuk ngosek, bisa untuk pukul binatang yang kita tidak sukai. Kalaupun kita butuh satu lidi, kita bisa cabut, kita gunakan, kemudian kita bisa kembalikan lagi. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk supaya lidi-lidi dapat digunakan berbagai macam kebutuhan, jelas tadi diikat menjadi satu, butuh tali pengikat. Nah, kita sebagai orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, minimal kita diberi satu karunia rohani oleh Tuhan. Nah, ketika kita diberi karunia rohani oleh Tuhan, sudah seharusnya karunia rohani itu diberdayakan. Kita pakai untuk melayani Tuhan, bukan untuk didiamkan dan kita tidak melakukan apa-apa ketika kita sebagai orang percaya. Karunia rohani yang diberikan kepada orang-orang percaya berbeda-beda. Ada yang diberi karunia mengajar, ada yang diberi karunia memimpin, menjadi pendoa syafaat, ada yang diberi karunia pandai melakukan administrasi, kemudian berkreasi dan sebagainya. Nah, setiap karunia rohani yang Tuhan berikan, semuanya adalah penting. Tidak ada yang tidak penting. Diibaratkan seperti tubuh manusia yang terdiri dari berbagai macam anggota tubuh, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada mulut, dan sebagainya. Semuanya penting, tidak ada bagian tubuh yang tidak penting. Itu kita bisa baca di pasal 12 ayat 4 sampai 24. Nah, dengan adanya bermacam-macam karunia rohani yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya, maka banyak pelayanan juga yang bisa dilakukan oleh orang-orang percaya. Yang perlu kita ketahui yaitu ketika kita melayani Tuhan, yang pertama, kita adalah satu di dalam Tuhan. Itu tadi kita bisa lihat dari ayat 4 sampai 5. Yang kedua, Tuhan yang sama yaitu Tuhan Yesus yang mengerjakan dalam pelayanan tiap-tiap orang. Artinya, ada campur tangan Tuhan dalam keberhasilan di dalam pelayanan. Itu ayat 6. Lalu yang ketiga, pelayanan kita adalah untuk kepentingan bersama, itu kita bisa lihat di ayat 7, bukan untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, sumber kita dalam melayani adalah dari sumber yang sama, yaitu siapa? Roh Kudus yang memampukan kita melayani. Nah, dengan kita menyadari bahwa dalam pelayanan kita semuanya adalah dari Tuhan, maka tidaklah boleh kita menjadi orang yang sombong di dalam melayani. Kita semua adalah sama di hadapan Tuhan, dan kita harus sehati, bersatu, diikat oleh kasih Kristus dalam pelayanan kita, sehingga pelayanan kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang.
dan nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 14-15 dikatakan demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Bapak Ibu saudara-saudari, mari dalam hidup kita bersama-sama bergandengan tangan di dalam melayani Tuhan. Kita adalah satu di dalam Kristus, semuanya sekali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kembali pagi hari ini kami diingatkan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah mendapatkan berbagai macam karunia rohani yang berbeda-beda. Setiap kami, biarlah kami memberdayakannya, kami boleh melayani Tuhan dengan baik, diikat oleh kasih Kristus. Sehingga ketika kami melayani bukan untuk kepentingan kami sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.